Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Toyota Innova yang tipe Venturer diesel transmisi otomatis warna hitam terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Innova. Halo guys, jangan lupa kalau menginginkan informasi lengkap semua Toyota bisa hubungi saya, Joyce Wiraniaga dari Nasmoko Toyota Slamet Riyadi. Untuk nomornya nanti dicantumkan. Terima kasih guys. Nah, langsung saja, inilah mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel transmisi matic warna hitam yang kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,83 meter dengan tingginya 1,795 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel ini memiliki panjang 4,735 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5,5 x 2,5 meter. Lanjut ke bagian tengah, di sini grill depan ada logo Toyota. Kemudian untuk bagian front grillnya berwarna hitam. Untuk bagian samping di sini terdapat list berwarna chrome. Jadi untuk tampilannya ini menjadi semakin lebih elegan. Lanjut ke bagian lampu utama. Untuk lampu utamanya di sini sudah menggunakan lampu jenis projector lamp. Untuk sampingnya ada lampu jauh. Lalu di sini ada lampu LED. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini terdapat lampu sen untuk lokasinya dari bagian bawah sini. Serta di bagian ujung di sini terdapat lampu fog lamp atau lampu kabut. Untuk bagian front underguardnya sendiri di sini berwarna hitam. Kemudian dari bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Ini adalah tampilan bagian samping mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel matic warna hitam. Bisa dibilang ini merupakan unit yang cukup langka untuk saat ini. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Di sini untuk bagian samping sudah dilengkapi dengan talang air, sehingga kita tidak perlu menambah talang air sendiri. Kemudian untuk pilar B-nya berwarna hitam, untuk list bagian bawahnya di sini berwarna chrome. Untuk bagian handle pintu di sini menggunakan handle pintu model tarik berwarna chrome dilengkapi dengan tombol gilas pada bagian ujung. Dan untuk bagian spionnya juga memiliki cover berwarna chrome serta dilengkapi dengan lampu sen pada bagian ujungnya. Dari bagian spion sekarang kita lanjutkan ke sisi samping depan. Untuk mobil Toyota Innova yang tipe Venturer ini sudah dilengkapi dengan overfender. Untuk overfendernya di sini model slim memanjang hingga ke bagian belakang. Lalu untuk profil bannya di sini menggunakan velg model racing berwarna dual tone. Untuk yang tipe Venturer ini velgnya berukuran 17 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone. Untuk bannya ini memiliki ukuran 215/55 R17 dengan kode 94V. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram. Lanjut ke bagian samping, di sini sudah dilengkapi dengan body set molding berwarna hitam dengan aksen lace berwarna chrome pada bagian tengahnya. Dari bagian bawah, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping atas. Untuk kaca samping sudah dilapisi dengan kaca film merek 3M. Kemudian bisa kita lihat untuk unit yang kita review ini merupakan Innova Venturer diesel matic. Untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri. Lalu untuk bagian ban belakang di sini remnya menggunakan rem jenis standar. Dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakang mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel matic warna hitam. Kita lihat secara lebih dekat. Mulai dari bagian atas, di sini untuk antenanya sudah menggunakan antena model Sharkwing atau sirip hiu berwarna hitam. Untuk bagian belakang dilengkapi dengan roof spoiler serta ada high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem pada bagian tengah. Dan untuk kaca belakang di sini sudah dilengkapi dengan rear defogger yang berfungsi untuk menghilangkan embun. Lalu di sini ada wiper dan di bagian bawah kaca di sini terdapat lace berwarna chrome. Untuk bagian tailgate di sini ada logo Toyota di bagian tengah, kemudian bawahnya ada lace chrome lagi. Kemudian untuk lampu belakang ini untuk lampu mundur, kemudian ini untuk lampu belakang dan ini lampu rem semuanya menggunakan lampu jenis bolam serta di bawahnya juga lampu sen sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian backdoor sebelah kanan ada emblem Venturer. Kemudian untuk fitur keselamatan di sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur dan untuk sebelah kiri belakang ada emblem Innova serta ada logo 50 tahun menandakan ulang tahun Toyota.
Untuk fitur keselamatan tambahan, bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir, totalnya berjumlah 1, 2, 3, 4. Total ada 4 buah titik sensor parkir di bagian belakang. Lalu untuk bagian bawah, di sini ada reflektor model horizontal, ada led warna chrome-nya juga, serta untuk cover fendernya ini memanjang hingga ke bagian belakang. Dan untuk ban serepnya ada di bagian bawah. Di sini untuk ban serepnya full size menggunakan velg ukuran aslinya juga. Serta untuk velg yang digunakan juga menggunakan velg jenis racing. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Dari bagian eksterior, sekarang kita lanjutkan ke bagian interior. Kita mulai dari pintu bagian depan. Di sini handle pintunya model tarik berwarna chrome dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Lalu kita lihat untuk tampilan door trimnya. Di sini untuk door trim didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna silver, chrome dan juga warna coklat. Untuk bagian atas menggunakan bahan plastik berwarna hitam, kemudian di sini ada aksen berwarna piano black. Untuk handle pintu bagian dalamnya berwarna chrome. Kemudian untuk power window-nya di sini memiliki cover berwarna silver. Ini ada tombol untuk pengaturan spion elektrik termasuk dengan foldingnya juga. Di belakangnya ini tombol untuk window lock, pengunci jendela, ini untuk central lock, pengunci pintunya. Kita lanjutkan ke bagian power window. Untuk power window di sini sudah auto semua pada semua sisi, jadi tidak hanya pada driver. Ini sangat fungsional sekali. Di belakangnya ada laci penyimpanan kecil, kemudian ada armrest. Untuk armrestnya di sini menggunakan bahan soft touch sehingga memberikan kesan elegan. Untuk bagian bawah ada satu buah cup bottle holder dan juga kompartemen, serta di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita naik ke bagian atas. Nah, di sini ada yang ketinggalan. Untuk bagian pintu juga sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter pada bagian samping untuk menghasilkan efek treble. Kita lanjutkan ke bagian dashboard. Nah, di sini ada kisi AC. Kemudian untuk bagian tengahnya ada aksen wood panel, serta di sini terdapat cup bottle holder yang model retract, jadi bisa dibuka tutup. Untuk bagian tengah, nah di sini untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Ini ada indikator untuk alarm, kemudian tombol sensor parkir, serta di bagian bawah ini tuas pembuka kap mesin serta tuas pembuka tangki BBM. Untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi jenis matic. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meter di sini ada tachometer atau RPM, kemudian ada MID dan juga speedometer. Nah, kita coba nyalakan. Ketika dinyalakan di sini kita akan langsung disambut dengan tampilan MID. Untuk bagian MID-nya sudah ada indikator pintu. Lalu kita lanjutkan ke bagian setir. Untuk setir di sini ada logo Toyota di bagian tengah, kemudian sudah ada airbag untuk fitur keselamatan si pengemudi. Untuk sebelah kiri di sini terdapat audio switch steering mulai dari volume, kemudian ini untuk penggantian channel, ada juga untuk pengaturan mode dan juga fitur untuk voice command. Sudah sangat lengkap sekali, termasuk untuk di bagian bawahnya di sini terdapat Bluetooth handsfree, jadi bisa buat ngangkat dan tutup telepon. Untuk sebelah kanan ini untuk pengaturan bagian MID-nya. Jadi bisa digunakan untuk pengaturan pemilihan mode-mode tampilan. Nah, tombol ini berfungsi untuk pengaturan bagian mode. Jadi kalau kita pencet ini, maka tampilan untuk bagian MID-nya akan mengalami perubahan, tinggal kita sesuaikan. Untuk bagian setir di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit dengan aksen jahitan warna merah. Kemudian untuk pengaturan setirnya sendiri di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun, sehingga memudahkan kita untuk menemukan posisi berkendara yang paling enak. Kita kunci kembali. Oh iya, sebagai tambahan di sini untuk bagian lutut juga sudah dilengkapi dengan airbag, sehingga sangat safety sekali, tidak hanya melindungi bagian depan tapi juga melindungi bagian bawah, serta untuk bagian atas juga sudah dilengkapi dengan airbag. Sangat safety sekali. Kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini ada tombol hazard, kemudian di sampingnya ada indikator jam. Lalu ini untuk head unitnya sudah model double tint touchscreen. Sangat lengkap sekali karena ada beberapa fitur canggih. Di antaranya di sini bisa digunakan untuk fitur Android Auto dan juga smartphone connectivity lainnya. Nah, ada beberapa pilihan, ada mobile connection, kemudian ada aplikasi, dan yang paling menarik di sini juga ada e-money. Bisa dibilang sudah ada NFC-nya, sehingga kita bisa mengetahui e-money dengan hanya menempelkan pada bagian head unit ini. Untuk bagian aplikasi juga beragam, mulai dari mobile Toyota, kemudian e-money-nya juga sama, ada di sini juga. Lalu selain e-money dan juga mobile Toyota, ada voice command dan juga notifikasi mobil. Di bagian ini terdapat slot USB. Untuk fitur yang dimiliki oleh head unit ini sangat lengkap sekali. Kita lanjutkan ke AC dulu. Untuk AC di sini ada tombol untuk AC belakang, kemudian ini untuk pengaturan kecepatan kipas. Lalu untuk menyalakan AC, di sebelahnya untuk air circulator. Ini untuk defogger bagian depan, ini untuk pengaturan sirkulasi, dan ini untuk defogger bagian belakang. Ini untuk mematikan AC, serta ini untuk fitur auto. Untuk bagian bawah di sini terdapat beberapa indikator.
mulai dari fitur ion, kemudian ada indikator passenger airbag, lalu ada tombol mode power dan juga mode eco, lalu di sini ada fitur active stability control. Di bawah ada satu buah power outlet, lalu ada laci penyimpanan. Untuk floor konsolnya ini cukup luas. Kita lanjutkan ke transmisi. Untuk transmisinya di sini menggunakan transmisi matic dengan 6 percepatan. Lalu kalau untuk model kuncinya seperti ini, khas dari mobil Toyota. Untuk bagian belakang di sini ada satu buah cup bottle holder. Kemudian untuk bagian konsol boxnya sudah memiliki cover berbahan soft. Nah, di sini untuk laci penyimpanannya cukup luas. Oh iya, di dalam sini tadi ada beberapa remote. Nah, ini bisa untuk pengaturan bagian head unitnya. Ada dua buah remote, ada remote besar dan juga remote kecil. Ini untuk pengaturan masing-masing head unit. Nah, sementara itu kita lanjutkan lagi ke sisi penumpang depan. Untuk bagian penumpang depan di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Untuk fitur keselamatan, untuk bagian tengahnya di sini terdapat aksen wood panel. Kemudian untuk bagian samping juga dilengkapi dengan airbag, sangat safety sekali. Nah, ini untuk wood panelnya. Kemudian untuk bagian atas di sini ada laci penyimpanan, dilengkapi dengan kisi AC, jadi membuat minuman tetap dingin. Nah, di sini ada cup holder mode retractable. Untuk bagian bawah di sini ada glove box. Untuk glove boxnya model soft opening. Jadi kalau bagian atas bisa digunakan sebagai penyimpanan minuman, untuk bagian bawahnya digunakan penyimpanan buku servis. Untuk bagian bawah di sini terdapat toolkit dan juga APR karena ini merupakan unit 2021. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sisi samping. Untuk tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip motor retractable. Lalu untuk sun visor sisi penumpang depan di sini dilengkapi dengan cermin, ada cover motor sliding dan lampu. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tengah. Untuk bagian tengah di sini ada beberapa tombol. Nah, jadi untuk bagian sampingnya ini ada siluet atau ambien lampu berwarna biru. Untuk lampunya ini bisa dinyalakan secara terpisah atau model dual zone. Nah, untuk tombolnya ada di bagian belakang ini untuk menyalakan bersamaan, ini untuk menyalakan secara terpisah. Kemudian untuk bagian depan dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Nah, untuk spion tengahnya di sini dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi dilengkapi dengan tiket holder dan juga sama ada cermin plus penutupnya motor sliding plus lampu juga. Untuk sebelah pengemudi juga terdapat assist grip motor retractable. Nah, yang paling saya sukai adalah kesan ambien warna birunya ini sehingga membuat interiornya menjadi terkesan lebih elegan lagi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan di sini menggunakan jok berbahan kulit. Nah, di sini full berwarna hitam. Ada sedikit aksen jahitan berwarna merah pada bagian masing-masing sisinya. Lalu untuk pengaturan jok sudah menggunakan pengaturan elektrik, ada pengaturan sliding atau maju mundur, kemudian height adjuster atau pengaturan ketinggian, dan ini untuk pengaturan sandaran atau reclining. Nah, untuk fitur keselamatan sendiri tadi sudah kami jelaskan, ada 7 buah airbag dengan rincian 1 sisi pengemudi, 2 di bagian lutut, kemudian 3 di sisi penumpang depan, 4 di sebelah atas kanan, 5 di atas sebelah kiri. Kemudian yang keenam di sini ada di bagian bahu sebelah kanan. Jadi di samping jok ini juga ada airbagnya. Kalau terjadi insiden bisa melindungi bagian bahu. Jadi untuk yang tipe Venturer ini total terdapat 7 buah airbag. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian interior depannya. Dari bagian interior depan sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Seperti biasa untuk baris kedua kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama, didominasi oleh warna hitam, kemudian ada aksen warna silver dan juga piano black. Untuk bagian ujung bawah di sini ada speaker utama. Kemudian kita lihat ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian atapnya terkesan sangat mewah. Ini merupakan tipe tertinggi dari mobil Toyota Innova, ada kisi AC, kemudian di sini ada pengaturan. Untuk pengaturan AC-nya sudah digital dari sini. Lalu di bagian atapnya ini ada siluet warna biru dan juga les warna silver juga. Di sini ada pengaturan untuk lampu, kemudian untuk sampingnya pengaturan kipas. Ini kalau digunakan di malam hari kesannya lebih mewah lagi. Kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian samping di sini terdapat assist grip motor retract. Kemudian untuk bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya standar. Untuk sisi sebelah kami juga di sini dilengkapi dengan lampu samping. Jadi selain lampu tengah, untuk bagian dekat pintu ini juga ada lampu lagi. Ada assist grip retract. Nah, untuk baris kedua ini yang tipe Venturer hanya memiliki kapasitas 2 penumpang. Kita coba masuk ke bagian dalam. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm, ukuran dewasa normal. Untuk lututnya masih sangat memadai, bahkan masih bisa buat selonjor. Kita coba majukan paling mentok, bahkan saat maju paling mentok pun untuk lututnya masih ada space yang sangat memadai. Sangat nyaman untuk digunakan jarak jauh.
Kita kembalikan ke posisi normal lagi. Kemudian kalau untuk masalah lebar tidak perlu khawatir karena memang hanya berkapasitas 2 penumpang sehingga sangat lebar sekali, bahkan ada space di antara keduanya. Untuk bagian samping di sini juga dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder, jadi bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan botol. Untuk di belakang jok pengemudi di sini ada meja juga, di bawahnya ada laci. Kemudian untuk bagian tengah ada fitur entertain, ini adalah head unit, jadi bisa dilipat. Untuk slotnya ada slot SD card, kemudian untuk bagian sampingnya ini untuk bagian slot USB, sangat fungsional sekali. Nah ini juga bisa dilipat sehingga tidak begitu mengganggu visibilitas ataupun aksesnya. Untuk bagian bawah di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah power outlet, jadi bisa digunakan sebagai tempat cas. Dan untuk sisi belakang jok penumpang depan juga sama, ada meja kecilnya. Dari baris kedua, sekarang kita akan menuju ke baris ketiga. Kita lipat jok baris kedua terlebih dahulu. Untuk mode pelipatannya sudah langsung mode pelipatan full. Jadi untuk akses keluar masuk ke bagian belakangnya sangat mudah. Nah, di sini untuk bagian belakang sebenarnya total memiliki 3 kapasitas penumpang. Kita coba masuk ke bagian dalam untuk merasakan seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Toyota Innova tipe Venturer ini. Nah, kita tegakkan lagi untuk jok baris keduanya. Untuk materialnya ini sangat berkualitas sehingga cukup berat untuk mengangkatnya ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk baris ketiga space lututnya masih sangat memadai. Kemudian untuk lebarnya kalau digunakan 3 orang dewasa juga masih cukup muat. Lalu untuk bagian samping dilengkapi dengan assist grip motor retractable. Kemudian ini ada 1 buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan. Demikian juga untuk sebelah kanan juga sama, ada assist grip motor retractable. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini terdapat 1 buah cup bottle holder serta laci penyimpanan tambahan. Nah, kurang lebih itulah posisi duduk di baris ketiga mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel yang Matic tahun 2021 ini. Mobil ini biasanya menyasar segmen untuk yang memiliki jiwa eksekutif. Biasanya ini digunakan oleh para konsumen yang sudah memiliki posisi jabatan, karena memang posisi duduknya ini mencerminkan jiwa eksekutif. Dari bagian tengah, sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Kita akan lihat untuk bagian bagasinya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bagasinya ini bisa sangat luas sekali. Meskipun memiliki kapasitas 3 penumpang, tetapi untuk bagasinya masih sangat luas sekali, bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Nah, kemudian untuk headrest tadi yang terpasang cuma 2 untuk yang bagian belakang. Untuk headrest tengahnya ada di bagian sini. Jadi kalau misalnya dimuati 3 orang tinggal dipasang di tengah. Lalu di sini ada lampu kabin untuk menambah visibilitas, terutama ketika mengakses di malam hari. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Toyota Innova tipe Venturer diesel Matic warna hitam terbaru tahun 2021. Dari bagian bagasi, sekarang kita akan lanjutkan menuju ke bagian mesin. Seperti biasa, pertama kita tarik tuas kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk lokasi tuasnya ada di bagian bawah seperti yang sudah kami tunjukkan tadi. Sebagai informasi, untuk mobil Toyota Innova yang mesin diesel ini menggunakan mesin berkode 2GT-FTV. Mesin ini berkapasitas 2400 cc diesel, dilengkapi dengan teknologi TOHC dan juga turbo intercooler. Nah, sekarang kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Untuk bagian bawah kap mesin bisa kita lihat di sini sudah dilengkapi dengan peredam dan juga untuk bagian bawahnya sudah dicat warna bodi. Kembali ke masalah mesin, dengan mesin berkapasitas 2400 cc diesel dilengkapi dengan teknologi turbo ini, maka untuk tenaga yang dihasilkan mampu mencapai di angka 149 PS pada 3400 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 36,7 km/m pada rpm 1200 sampai 2600. Lalu untuk masalah fitur keselamatan tidak perlu khawatir karena tipe Venturer ini merupakan tipe paling lengkap, sehingga sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS, EBD, lalu ada fitur stability control dan juga fitur hill assist yang akan membantu kita saat berada di kondisi tanjakan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Toyota Innova yang tipe Venturer diesel Matic warna hitam terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Innova. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Innova semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya, ada channel Niam Chomsky yang akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini, semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.